Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tema yang kita bahas hari ini, dinamika iman Ishak. Slide saya minta tolong ditampilkan. Baik. Tema hari ini, dinamika iman Ishak, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-20. Saya harap kita boleh fokus dengan ayat ini. Saya punya PPT hanya satu ayat ini saja. Jadi saudara-saudara mungkin gadgetnya boleh diletakkan saja, nggak usah dibuka. Saya sudah siapkan ayat di sini. Kita fokus memperhatikan ayat ini sehingga hari ini setiap kita boleh mendapatkan berkat dari Tuhan walaupun satu ayat, tapi punya makna yang sangat besar untuk kita boleh renungkan bersama. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Sekali lagi, karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Dari minggu-minggu sebelumnya, khususnya bulan Mei, kita sudah bicara mengenai iman Habel, juga iman Nuh, iman Abraham, dan juga iman Henokh. Dan hari ini saudara kita bicara tentang iman Ishak. Siapa Ishak itu saudara? Ishak itu adalah anak yang tunggal dari pernikahan Abraham dan Sarah, sehingga mereka dikaruniakan anak setelah berusia 100 tahun Abraham dan 90 tahun Sarah. Dan ini adalah anak yang sah, yang tunggal dan satu-satunya. Dan kalau kita lihat, Ishak itu adalah masuk di dalam bapak patriarkal, tokoh leluhur yang utama, orang-orang Israel. Sehingga waktu mereka berdoa, itu doanya adalah berdoa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi ini bapak tiga patriarkal ya, tokoh leluhur yang utama. Dan kalau kita perhatikan, memang Ishak menikah usia 40 tahun. Tapi usia 60 tahun, dia punya anak kembar namanya Yakub dan Esau. Jadi usia 60 baru punya anak ini yang kita lihat di ayat ini, saudara. Nah, kalau kita memang membandingkan khususnya kehidupan Ishak ini, kita bandingkan dengan papanya Abraham, kita bandingkan dengan anaknya Yakub, itu jauh berbeda. Karena hidup Ishak ini, dia seorang yang biasa, saudara-saudara. Sangat biasa. Mungkin kita nggak menemukan hal banyak yang cukup istimewa. Beda dengan Yakub, beda dengan Abraham, seorang petarung, pejuang, yang hero luar biasa. Tapi Ishak ini seorang yang tenang. Dia tidak suka konflik, sangat suka damai, suka mengalah. Sehingga hidupnya biasa. Tapi saudara-saudara, kita lihat meskipun dia ini biasa ya, tapi dipakai Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa. Ini dia ayatnya, Ibrani 11 ayat 20. Dia dicatat sebagai pahlawan iman yang menjadi contoh teladan bagi kita sampai di zaman ini dan sepanjang masa umat manusia ini. Sehingga kita perhatikan saudara, bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, meskipun kita itu orang biasa, gak punya latar belakang yang hebat, tapi dengan segala keunikan, temperamen kita masing-masing, sebenarnya Tuhan itu bisa memakai kita. Sehingga kita gak perlu menjadi orang lain sebenarnya dalam hidup ini. Gak usah jadi orang lain. Jadi diri sendiri. Minta Tuhan pakai kita, dan Tuhan akan memakai seturut dengan rencananya, saudara-saudara. Sama seperti Ishak ini. Nah, kalau kita lihat, Ishak memang anak tunggal. Tapi ada yang bilang, saudara, bahwa Ishak ini bukan anak tunggal Abraham dan Sarah. Tapi sebenarnya, saudara, tidak demikian. Ya, dia ini adalah benar-benar anak tunggal. Meskipun memang, saudara, istilah tunggal ini yaitu adalah pernikahan. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara Abraham dan Sarah. Tapi memang meskipun ada anak Abraham yang lain, saudara, yaitu adalah Ismail. Tetapi kalau kita melihat, saudara ya, khususnya Sarah, dengan persetujuan Sarah, Abraham itu berhubungan seks dengan pembantunya Sarah, yaitu Hagar namanya. Sehingga kemudian mereka punya anak namanya Ismail. Tetapi Ismail bukan anak perjanjian. Karena anak tunggal yang sah,
itu adalah dari pernikahan yang sah antara Abraham dan Sarah. Dan itulah Ishak. Maka Ishak ini anak perjanjian, anak yang diberikan oleh Tuhan, yang telah dijanjikan sesuai dengan apa yang telah pernah dikatakan Tuhan kepada Abraham dan kepada Sarah. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa ini supaya kita belajar satu hal yang sangat penting. Dan saya ingin saudara melihat satu kebenaran yang luar biasa. Karena saudara, kekurang sabaran daripada Sarah yang mengambil Hagar, mengizinkan suaminya Abraham berhubungan seks dengan Hagar, itu telah mengakibatkan satu penderitaan yang sangat besar di dalam sejarah hidup mereka dan di dalam sejarah hidup manusia, termasuk sampai hari ini. Permusuhan itu terus terjadi, baik di antara Ismail dan juga dengan Ishak dan keturunannya. Bahkan di sini kita melihat bagaimana orang-orang beriman dianiaya, dipermainkan oleh anak-anak Tuhan. Karena ketika Ismail itu sudah lebih besar, bedanya dengan Ishak itu kurang lebih 10 sampai 12 tahun, maka dia mempermainkan, dia membuli, dia menganiaya Ishak. Di Alkitab dicatat. Maka saudara-saudara, kita melihat karena ketidaksabaran daripada Sarah. Sekarang kalau kita lihat kelemahan atau kegagalan kita terbesar dalam hidup, kurang sabar sebenarnya. Kurang sabar menanti pimpinan Tuhan. Kurang sabar menanti jawaban Tuhan. Kurang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Setiap ada kesulitan, kita pinginnya cepat-cepat solusinya, cepat. Itu saudara-saudara. Maka berapa banyak sebenarnya orang menanggung akibat yang salah, menanggung penderitaan akibat keputusan yang terlalu cepat-cepat, terlalu buru-buru. Nah, berapa banyak di antara kita telah membuat keputusan yang buru-buru sehingga hari ini kita susah. Jangan-jangan penderitaan kita hari ini akibat keputusan kita yang buru-buru sebelumnya. Maka saudara-saudara, jangan buru-buru di dalam ambil keputusan. Jangan cepat-cepat, mesti melihat waktunya Tuhan, saudara. Kalau kita lihat ya, waktu ngobrol sama Panatan sampaikan satu kalimat dan saya ingat, salah potong rambut, nyesalnya berapa lama? Sebulan. Benar ya saudara ya? Kalau salah pilih jurusan, nyesalnya berapa tahun? 4 tahun. Kalau salah pilih pasangan, pilih istri, pilih suami, salah, nyesalnya berapa lama? Hah? Seumur hidup. Anda yang ngomong kan? Benar kan ya? Salah enggak? Saudara ya? Salah pilih pasangan seumur hidup. Tapi salah pilih iman, percaya salah pilih Tuhan, percaya sama siapa nyesalnya berapa lama saudara? Sepanjang masa, selama-lamanya. Jadi jangan cepat-cepat ambil keputusan, jangan buru-buru. Kita bisa belajar dari Sarah. Pembelajarannya adalah jangan buru-buru ambil keputusan. Kita perlu meminta Tuhan dalam hidup ini memberikan kepada kita satu kekuatan untuk tidak buru-buru, menolong kita supaya kita bisa berjalan taat mengikuti pimpinan Tuhan, menolong kita supaya apa yang Tuhan kehendaki itulah yang kita mau kerjakan, saudara. Karena kalau kita salah, saudara, maka kita akan menanggung resiko yang panjang. Resiko itu bisa saat ini, bisa cukup panjang. Maka saudara-saudara, kita perlu menanti menurut waktunya Tuhan. Kita perlu bekerja melihat menggenapi seluruh rencana Tuhan itu, saudara. Bukan menurut waktu kita, tapi bagaimana menurut waktunya Tuhan. Maka di dalam pekerjaan Tuhan pun, saudara-saudara, itu harus dikerjakan tidak buru-buru. Di dalam pekerjaan Tuhan, jangan menurut maunya manusia. Ini adalah pekerjaan Tuhan, pelayanan bagi Tuhan. Maka mesti dikerjakan, bukan dengan caranya manusia, bukan dengan caranya bisnis, bukan dengan caranya dunia. Tetapi pekerjaan Tuhan mesti dikerjakan dengan cara rohani, caranya Tuhan. Ini sangat penting, ini prinsip. Setiap hal termasuk di dalam keluarga Anda, apapun keputusan Anda, menghadapi hari esok, engkau yang memilih pasangan, engkau yang mungkin bekerja, engkau apapun pergumulannya, saudara-saudara, jangan cara sendiri.
Tunggu waktunya Tuhan. Mungkin engkau berpikir, kenapa Tuhan kau lama sekali kerjanya? Saudara, di dalam dunia ini kita melihat Tuhan terkadang memang kelihatannya seperti lama kok Tuhan menolong. Tapi kalau waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Karena waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, semua yang terbaik berdasarkan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang kekal. Ini panggilan kita, saudara-saudara. Maka kalau kita perhatikan, Ishak seorang yang biasa, tetapi dia seorang yang istimewa. Di dalam ayat yang kita baca, dia dicatat sebagai seorang yang punya iman yang sangat besar, masuk dalam kelompok orang beriman. Maka kita bisa melihat, saudara, di sana dikatakan karena iman. Berarti dia punya iman yang sangat besar. Imannya itu seperti apa, saudara? Di sini dikatakan dia memandang jauh ke depan. Memandang jauh ke depan. Berarti dia punya iman yang melihat ke depan. Melihat zaman yang akan datang. Dia melihat rencana Allah yang kekal di masa yang akan datang. Berarti dia beriman bersandar kepada janji Tuhan. Meskipun hari ini belum terjadi, tapi dia melihat lebih jauh ke depan, melintasi keterbatasan temporalitas, melampaui waktu yang sekarang. Itulah iman daripada Ishak. Satu iman yang sangat besar. Bukan dia hanya beriman sekarang ini, tapi imannya menembus waktu sekarang, melampaui waktu sekarang, melihat lebih jauh ke depan. Meskipun dia tidak ada di zaman itu. Itu adalah satu iman yang luar biasa. Maka meskipun Ishak ini seorang yang biasa, saudara, seorang yang tenang, seorang yang suka damai, tidak suka berdebat, tidak suka bicara, lebih suka mengalah, tetapi imannya bukan iman yang hanya melihat yang dulu. Imannya bukan hanya menikmati yang sekarang. Imannya adalah iman yang melihat hari depan. Imannya bukan melihat dulu, menikmati sekarang, tapi melihat ke depan. Pertanyaannya sebenarnya berapa banyak di antara kita punya iman seperti ini? Yaitu adalah iman yang melihat ke depan. Berapa banyak di antara kita iman kita, mata iman kita bukan hanya lihat hari ini. Bukan hanya lihat kesusahan hari ini. Bukan hanya lihat penderitaan hari ini. Tapi kita melihat hari esok. Kita melihat lebih jauh lagi. Ada harapan di sana. Ada sukacita di sana. Ada berkat di sana yang telah Tuhan sediakan. Berapa banyak orang punya iman seperti itu? Surah banyak orang mengeluarkan air mata, menderita, menangis hari ini hanya karena kesulitan hari ini. Tapi mereka tidak punya sukacita karena melihat pengharapan yang ada di depan. Tetapi imannya Ishak bukan hanya lihat kesulitan hari ini. Imannya itu justru melihat lebih jauh ke depan. Kenapa, saudara? Karena dia sangat-sangat percaya, berpegang kepada firman Tuhan. Dia berpegang kepada janji Tuhan, saudara-saudara. Jadi imannya itu adalah meskipun dia belum melihat lebih jauh ke depan, melihatnya dengan matanya sendiri, tapi dia punya iman yang sungguh yakin apa yang dijanjikan oleh Tuhan di depan pasti akan Tuhan genapi. Itulah iman yang melihat ke depan. Maka imanmu seperti apa? Engkau punya iman seperti ini atau engkau hanya melihat hari ini? Saudara, kita perlu belajar punya iman yang besar seperti ini. Saudara, sebenarnya kalau bicara Ishak ini, kalau mau bicara soal dulu, dia punya alasan bicara tentang dulu karena keluarganya kaya raya. Keluarga Ishak, Abraham papanya itu kayanya luar biasa. Kalau saudara baca lihat ya, di dalam sejarah Abraham itu punya kekayaan luar biasa. Di Mesopotamia, saudara, dia punya rumah 65 kamar lebih. Kaya raya enggak? Sangat kaya. Hari ini enggak ada di antara kita punya rumah kamarnya 65 lebih. Tapi Abraham punya. Dia punya pengawal, dia punya penjaga. Dia sangat kaya raya. Hidupnya sudah nyaman. Tapi kemudian Tuhan bilang sama dia, Abraham, kamu keluar dari Mesopotamia ke tanah yang akan aku pimpin kamu, ke tanah Kanaan. Abraham keluar, tinggalkan kenyamanannya, saudara. Dia pergi ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian jauh lebih sulit. Tanah Mesopotamia jauh lebih baik,
Tapi justru di tanah Kanaan, dia dari seorang yang sangat kaya, dari seorang yang sangat nyaman, justru mau menderita. Ini jadi satu contoh sebenarnya buat kita semua, saudara. Yaitu adalah contoh untuk mengikuti satu teladan iman. Bahwa kita bersedia mempercayakan diri, mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan itulah iman daripada Abraham. Satu iman yang tidak meletakkan hidupnya pada kenyamanan dunia ini, tapi meletakkan hidupnya kepada panggilan Tuhan. Karena dia melihat panggilan Tuhan lebih bernilai daripada waktu dia ada di Mesopotamia. Meskipun dia keluar dari tempat yang susah, saudara-saudara, dari tempat yang kaya raya, masuk ke tempat yang penuh dengan ketidakstabilan, karena dia harus pindah dari tenda satu ke tenda kedua, kemah dan seterusnya. Karena dia berkemah, saudara, secara ekonomi mungkin kalau dinilai dia itu mengalami penurunan. Dari yang kaya akhirnya hidupnya makin berkurang, saudara, kenyamanan hidupnya. Bahkan istrinya yang cantik pun harus mengikuti dia, saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat Abraham itu, dia mengikuti panggilan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Oleh karena dia meyakini bahwa panggilan Tuhan tidak bisa dinilai secara ekonomi. Panggilan Tuhan tidak bisa dinilai secara standar dunia. Panggilan Tuhan itu tidak bisa dinilai secara bisnis. Panggilan Tuhan adalah punya tujuan rohani yang amat mulia. Maka setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan jangan pernah minder. Setiap engkau yang mungkin dipercayakan menjadi majelis, menjadi pengurus, menjadi pelayan Tuhan di dalam gereja, jangan minder. Karena panggilan Tuhan yang diberi oleh Tuhan kepada kita lebih bernilai, tidak bisa diukur dengan standar dunia, standar ekonomi, standar bisnis. Panggilan Tuhan kepada kita itu adalah panggilan dengan tujuan rohani yang amat mulia. Maka harusnya setiap kita yang ada di sini ketika anakmu serahkan diri jadi pelayan Tuhan, engkau harusnya melihat ini bukan standar ekonomi. Ini adalah standar Tuhan yang mempunyai tujuan yang amat mulia di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan itulah teladan Abraham. Dia karena punya iman rela meninggalkan segala kenyamanan. Dia bukan mencari pekerjaan bisnis yang lebih besar di Kanaan, bukan. Tetapi oleh karena panggilan Tuhan. Sehingga dia mentaati panggilan Tuhan karena dia tahu ini punya tujuan menyenangkan hati Tuhan. Itulah hidup yang bernilai, yang taat, mengikuti pimpinan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Abraham melayani Tuhan berapa tahun, saudara? 100 tahun. 100 tahun berarti di Kanaan dia pindah dari tenda 1, tenda 2, tenda 3. Pindah-pindah itu gak gampang. Saudara, kalau pindah rumah, pindah tempat itu repotnya luar biasa. Abraham sudah mengalaminya. Umur 75 dia dipanggil Tuhan. Umur 175 dia meninggal. Berarti 100 tahun dia melayani Tuhan. Dan selama 100 tahun istrinya ikuti dia. Ini saya angkat jempol untuk istrinya Abraham, namanya Sarah. Istrinya cantik, ini keluarga kaya. Mereka rela, saudara. Dari yang begitu kaya sekarang jadi sedikit terbatas, tidak stabil, tapi karena mengikuti panggilan Tuhan. Bahkan Sarah menyebut suaminya itu sebagai Tuhan. Dia taat. Suaminya yang dapat panggilan Tuhan, tapi istrinya tidak dapat panggilan Tuhan secara pribadi, tapi dia taat kepada suaminya sebagai kepala, mengikuti kemana suaminya pergi. Itulah teladan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar banyak hal. Dan kalau kita melihat, setelah usia 100 tahun, Tuhan baru kasih anak kepada Abraham, namanya Ishak. Nah ini dia yang kita baca ini. Dan kemudian Ishak bertumbuh besar. Sudah pasti, saudara, kejayaan mereka yang dulu di Mesopotamia, pasti diceritakan ke anak mereka. Pasti Ishak tahu, bagaimana dulu kayanya mereka, bagaimana dulu nyamannya mereka, bagaimana dulu mereka punya hidup yang sangat nyaman, punya pengawal-pengawal, punya penjaga luar biasa hebat. Tapi di Kanaan mereka hidup dalam segala keterbatasan. Hidup ekonomi mungkin tidak stabil, banyak kesulitan-kesulitan yang ada. Dan tentu Ishak mengetahui hal itu. Tapi kita melihat di dalam bagian ini, saudara,
Ishak dicatat. Bukan membicarakan yang dulu tentang kekayaan orang tuanya, kebanggaan dan nama yang mereka punya dulu. Tapi justru saudara, dia tidak lagi melihat yang dulu-dulu itu. Bahkan dia tidak melihat yang sekarang, tapi justru dia melihat ke depan. Makanya kalau saudara melihat ayat ini luar biasa loh. Dia memandang jauh. Memandang jauh ke depan. Berarti melampaui waktu yang sekarang, saudara-saudara. Jadi dia bukan hanya menikmati yang sekarang, tetapi dia melihat lebih jauh ke depan. Dan itulah iman Ishak. Iman yang melihat rencana Tuhan yang kekal melampaui waktu saat ini. Berarti saudara-saudara, orang yang melihat lebih jauh ke depan, dia bisa menjaga diri, tidak jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang merugikan dirinya. Itulah orang yang melihat jauh ke depan. Sama seperti ketika Anda naik motor atau naik mobil, orang yang nyetir itu dia harus lihat lebih jauh ke depan. Nggak bisa melihat pendek, semeter, 2 meter, nggak bisa. Harus melihat beberapa puluh, kalau bisa setengah kilo ke depan. Supaya kalau ada bahaya, kita bisa hati-hati kan. Jadi kita nggak rem mendadak, kita nggak celaka, kita hindari diri dari hal-hal yang semestinya kita bisa hindari. Kan banyak orang itu saudara ya, mengalami kesulitan karena cara pandangnya apa saudara? Pendek. Sama seperti orang nyetir. Orang nyetir kalau nggak melihat ke depan, waduh tiba-tiba ini bisa nabrak saudara. Tapi kalau dia lihat jauh ke depan, wah dia kalau ini udah antisipasi semua apa yang terjadi. Saya tahu di gereja kita itu banyak pembalap saudara. Benar ya? Saya mengikuti beberapa jemaat kita kalau nyetir, wah bagus pembalap. Saya besuk seorang AI namanya Ii Jiva. Hari ini ada Ii Jiva? Istri asuhan Won? Gak ada ya? Oh masih belum datang. Saya besuk dia ke rumah. Kan dia tabrak, tangannya patah kan? Tangan kiri patah kayak garpu. Ininya juga kena. Waktu saya besuk dia, kami besuk beberapa. Saya tanya, Ii kencang gak waktu itu? Dia bilang, saya gak tahu ya Musa ya, di depan saya itu gak kelihatan katanya ada mobil. Di Pademangan gang 15 kan dia tabrak ya, tanggal 14 Mei yang lalu. Lalu dia cerita, Musa, dulu saya pernah bawa motor. Di mana? Pokoknya di jalan raya gitu. Wah, saya lihat sudah 80 Musa. Lalu saya gas lebih kencang lagi Musa. Saya tanya, kenapa gas lebih kencang? Soalnya kalau kencang itu lebih seru katanya. Saya bilang, sekarang tangannya begini, kira-kira berani lagi nggak di Pademangan mau 80? Udah nggak berani lagi Musa. Saya udah tahu rasanya kayak begini. Nah saudara-saudara, terkadang hidup kita memang bisa begitu ya saudara ya. Kalau ini ya nggak hati-hati ya saudara ya, nggak hati-hati. Tapi kalau kita bisa lebih lihat jauh ke depan sebenarnya, banyak kesulitan kita bisa terhindar. Kita bisa terhindar. Iman yang memandang lebih jauh ke depan itu penting saudara, penting banget. Karena itu menolong kita. Maka di dalam kehidupan kita hari ini boleh dikatakan memang banyak kesulitan. Tapi saya mau katakan begini saudara, jika hari ini mungkin awan lagi gelap, jika hari ini mungkin hidup lebih berat, mungkin ekonomi lebih sulit, bisnis lagi macet, ada kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi saudara, berdasarkan firman ini saya ajak saudara untuk melihat ke depan, melihat lebih jauh ke depan. Karena tidak selamanya hidup kita berat. Karena orang yang melihat ke depan, dia melihat ada pengharapan lebih besar yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Anak-anak muda yang ada di sini, arahkanlah pandanganmu ke depan. Mungkin hari ini kau menemui kesulitan-kesulitan yang ada, tapi jangan marah, jangan ngomel, jangan sedih, jangan menangis tanpa seperti orang yang tidak punya pengharapan. Lihatlah ke depan seperti iman Ishak.
sambil memandang jauh ke depan karena iman. Perhatikan, Ishak itu dia punya iman yang besar. Karena dia punya iman, makanya dia memberkati anaknya Yakub dan Esau. Karena dia tahu ini adalah ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan. Maka orang yang melihat ke depan itu adalah orang yang sebenarnya berpegang kepada firman Tuhan. Orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Meskipun hari ini dia tidak bisa melihat, tapi dia percaya yang dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi. Terjadi di depan. Kalau Tuhan berjanji menyertai, maka saya yakin Tuhan menyertai. Itulah orang yang beriman. Kalau Tuhan akan memimpin, saya yakin Tuhan akan memimpin. Itu orang yang beriman. Meskipun hari ini mungkin seperti gelap, tetapi saudara-saudara, kalau punya iman yang besar melihat ke depan, itu menolong kita menghadapi situasi yang lagi tidak baik hari ini. Maka di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, mari punya iman untuk melihat lebih jauh. Memandang zaman, waktu yang akan datang, yang Tuhan sudah berikan. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat, memang kita itu bukan hanya saja dipanggil menganalisa sejarah. Banyak orang pintar sekali analisa sejarah, saudara. Yang terjadi dulu begini, dia mahir sekali. Tetapi lebih dari itu, saudara. Kita bukan hanya dipanggil melihat sejarah. Memang kita perlu belajar sejarah. Sejarah itu adalah guru kita. Ada yang mengatakan, guru terbaik adalah sejarah. Supaya kita nggak jatuh dalam lubang yang sama. Tetapi lebih dari itu, saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang mewariskan sejarah yang baik. Di zaman kita, wariskanlah sejarah yang baik. Tapi nggak cukup sampai di situ. Iman Ishak, dia adalah iman yang justru menciptakan sejarah yang baru. Ini luar biasa. Maka kita perlu berdoa, saudara, di dalam pekerjaan Tuhan, biar lebih banyak orang yang bukan hanya saja mewarisi warisan yang baik, tapi menciptakan sejarah yang baru. Dan itulah iman Ishak. Dia bukan hanya bicara yang dulu, menikmati sekarang, tapi justru dia menciptakan satu sejarah yang baru ke depan. Wah, itu luar biasa. Bagaimana membawa zaman kita ini untuk memasuki satu sejarah yang baru. Itu dilakukan oleh Ishak. Nah, ini iman yang luar biasa, saudara. Dan kita dipanggil untuk meresponi imannya seperti ini di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita melihat Ishak itu memang orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Dia sangat tenang, betul. Dia suka damai, betul. Dia suka nggak tekar, saudara. Tidak suka pertengkaran. Dia suka menghindari konflik. Memang saya sangat akui Ishak ini luar biasa ya, saudara ya. Makanya kalau kita lihat memang dia beda dengan papanya ya, Abraham. Kalau sama Abraham dia perang. Ketika misalnya Lot ponakannya, dia langsung perang, saudara. Ajak perang. Yakub juga begitu. Tetapi Ishak tenang. Misalnya ya, saudara ya, Ishak itu pernah dikatakan oleh Abimelekh kepada dia. Dalam Kejadian 26, nanti saudara silakan boleh baca kisahnya. Abimelekh bilang, pergi dari antara kami. Engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jangan tinggal di sini. Lalu si Ishak itu pergi, saudara. Waktu dia pergi ke tempat lain, dia ketemu ada sumur, dia gali. Tapi kemudian di sumur itu ada gembalanya Gerar, saudara, Raja Gerar, ya, karena dia pindah ke lembah Gerar gitu. Bertengkar dengan gembalanya Ishak. Lalu Ishak bilang, lebih baik kita pindah lagi ke tempat lain. Mereka pindah lagi di situ. Di sini dia gali sumur lagi. Waktu gali, orang-orang lagi bertengkar dengan para gembalanya. Pindah lagi ke tempat lain sampai ketemu satu tempat, dan itu tempat yang begitu diberkati oleh Tuhan. Ini orang ya, saudara. Saya membayangkan ibarat orang yang sudah capek-capek kerja setengah mati, sudah rintis satu usaha, tiba-tiba usaha dia diambil sama orang lain. Engkau yang mungkin seperti itu, kira-kira hatimu tenang gak ketika usahamu diambil sama orang lain? Bisnismu diambil sama orang lain. Saudara, gak gampang yang mengalah seperti itu. Tapi itu yang dialami oleh Ishak. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, saudara. Tetapi dia orangnya mengalah.
kita pindah ke tempat lain. Sampai ada tempat Tuhan justru beri yang terbaik. Nah, ini rahasia hidup yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya, Ishak ini bisa mengaplikasikan imannya yang memandang jauh ke depan itu dalam hidupnya sehari-hari. Karena pikirannya itu melihat lebih jauh ke depan. Makanya dia nggak mau bertengkar, nggak mau konflik. Dia tidak mau, saudara, menghadirkan satu masalah-masalah yang baru. Justru imannya yang memandang jauh ke depan. Dia yakin kalau ini orang ambil, nanti Tuhan pasti sediakan buat saya lagi. Dia yakin Tuhan sediakan yang lebih baik lagi. Dan benar, saudara, Tuhan berkati dia sehingga dia tambah kaya raya. Itu loh, saudara. Jadi mengalah itu penting gak dalam hidup kita? Penting banget, saudara. Jangan selalu ngotot. Jangan selalu ngomel. Tuhan Yesus, saudara ya. Saya ajak saudara melihat. Pasal 12. Ini ayat bagus banget. Boleh lihat handphone sekarang. Ya. Coba dibuka. Ini bagus banget ayatnya, saudara. Ibrani 12. Ayat yang ke-2. Ibrani 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, saya bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan dia. Ini indah luar biasa, saudara. Yesus Kristus tekun memikul salib sekarang ini. Yesus Kristus rela mengalah. Yesus Kristus rela dihina. Kenapa, saudara? Demi sukacita yang ada di depan dia. Sukacitanya apa? Di ayat berikutnya dikatakan, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Wah, ini ayat luar biasa loh, saudara-saudara. Karena sukacita yang ada di depan, dia menghina penderitaan sekarang. Karena sukacita di depan, dia mengabaikan segala kesulitan-kesulitan yang sekarang sedang dia alami. Berapa banyak orang punya iman yang seperti ini, saudara. Mungkin hari ini kita punya kesulitan, kita sudah banyak ngomel, banyak marah, banyak mengeluh, banyak tidak bersyukurnya. Tetapi kita melihat hari ini Yesus Kristus justru dia menghina, mengabaikan penderitaan yang sekarang. Karena ada sukacita di depan yang telah disediakan. Inilah iman yang memandang jauh ke depan. Berapa banyak di antara kita hari ini, engkau punya iman seperti ini, engkau memandang jauh lebih ke depan. Barang siapa mempunyai iman menuju ke hari depan, saudara, dia akan menghina apa yang terjadi sekarang. Itulah iman yang memandang jauh ke depan. Dia tidak terpaku dengan kondisi sekarang. Saya tahu hari ini situasi tidak mudah, tapi biar kita tidak terpaku dengan situasi yang sekarang. Mari arahkan lihat ke depan dalam segala yang telah Tuhan janjikan. Karena itulah sukacita kita, bukan di dunia seperti yang sekarang penuh dengan kesulitan ini. Nah, saudara-saudara, orang yang mengalah itu adalah orang yang meneladani Tuhan Yesus. Mengalah tidak selalu kalah artinya. Di dalam mengalah justru kita diajari untuk tidak gampang marah, tidak mengasihani diri, dan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Mengalah itu adalah sikap hidup dari Ishak dan teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang mengalah berarti dia tidak hitung-hitungan, tidak emosional, dan tidak terlalu radikal, dan tidak terlalu mempertahankan apa yang menjadi haknya. Itu teladan Ishak dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang harus kita pertahankan, sebuah prinsip memang kita perlu mempertahankan. 2 kali 2 4 itu prinsip, gak boleh kompromi. Tapi yang bukan prinsip, biarlah kita rela mengalah, saudara. Di dalam keluarga, kalau itu bukan hal yang prinsip, mengalahlah. Suami istri, anak, kalau itu bukan prinsip, mengalah. Jangan pertahankan. Itu prinsipnya, saudara. Sama seperti Ishak. Ishak ini seorang yang sangat taat. Saya suka sekali dengan Ishak ini. Singkat cerita, saudara, ketika Ishak itu dibawa oleh papanya, dia dipersembahkan menjadi korban di mana papanya Abraham sudah pegang pisau akan mau bunuh dia. Perhatikan ya, saudara, dari perjalanan mereka awal sampai ke atas gunung dipersembahkan, Abraham, Ishak itu taat. Padahal
dia seorang yang muda, saudara, waktu itu dia kurang lebih 15 sampai 20 tahun. Dia bisa lari. Bisa lari. Dia bisa berpikir, ini papa saya ini konyol ini. Tuhanmu memang Tuhanmu. Tapi itu bukan Tuhanku. Kenapa Tuhanmu suruh aku dibunuh? Tetapi Ishak tidak melarikan diri. Dia taat. Meskipun dia tidak paham sepenuhnya. Tapi dia punya iman, saudara. Dan papanya sendiri punya iman. Kalau anak ini pun mati, Tuhan bisa membangkitkan. Kalau anak ini Tuhan ambil, Tuhan pasti bisa mengembalikan. Karena Tuhan melaksanakan janjinya berdasarkan apa yang telah dia berikan. Khususnya Ishak ini. Nah saudara-saudara, memang waktu itu Ishak diam. Tapi meskipun dia diam, tidak bicara. Tapi dia seorang yang beriman. Karena apa? Dia melihat ke depan. Dia melihat ke depan. Maka melihat ke depan itu penting sekali, saudara-saudara. Karena waktu kita melihat ke depan, sesulit apapun hari ini, saudara, kita tahu Tuhan telah sediakan yang terbaik yang ada di depan. Tuhan sudah menyediakan korban. Maka di sana pun muncul satu kalimat, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Saudara perlu sekali melihat ke depan. Karena itu menolong kita, membebaskan kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang seringkali menjerat dan membatasi kita. Saudara, ketaatan Ishak menjadi teladan buat kita. Ketaatan kepada orang tua. Banyak anak muda hari ini kalau mau jujur memang begitu gampang tidak taat sama orang tua. Apalagi anak zaman sekarang. Gampang protes sama orang tua. Gampang adu argumen sama orang tua. Apalagi kalau sudah SMP, SMA, argumennya lebih pintar dia dari orang tuanya. Adu urat leher. Teriak-teriak sama orang tua. Tetapi sebagai anak muda, mari belajar. Dari Ishak, dia tidak menyebut papanya kuno. Dia tidak menyebut papanya seorang yang jahat. Tetapi dia punya iman melihat ke depan. Sehingga dia bisa taat kepada orang tuanya. Meskipun dia harus diikat. Bahkan sampai mau dibunuh. Karena saudara dia punya iman. Iman memandang jauh ke depan. Lebih jauh. Itulah iman itu begitu penting saudara. Maka kita perlu belajar taat seperti Ishak. Terakhir saudara. Ishak memang orang yang beriman. Tapi dia punya kelemahan juga luar biasa. Tahu nggak kelemahannya Ishak apa? Nanti boleh baca dalam Kejadian 27 saudara. Ishak itu punya kelemahan. Kelemahannya dia doyan makan yang enak-enak saudara. Daging. Itu. Di sini ada yang suka doyan makan enak? Oh banyak. Oh ya. Baik. Gak apa-apa. Sama dengan saya. Sama dengan Ishak juga. Ishak itu doyan daging celeng. Daging sapi. Atau daging kerbau, daging inilah ya, daging rusak. Dia suruh anaknya cari. Ya, kita pun juga hari ini pasti doyan makan. Saya juga doyan makan sih saudara ya. Doyan makan samcen gitu ya. Cukio gitu. Saya sampai hari ini masih perlu belajar menahan diri kalau ketemu cukio gitu. Masih belum bisa menahan diri, nggak tahu ya. Kalau ada cukio, ya pasti nyobalah. Samcen gitu ya. Nah, Ishak ini doyan makanan yang enak-enak. Dia bilang ke anaknya, carilah aku makanan daging gitu. Cari berburu gitu sama Esau. Saya mau makan enak, nanti aku akan memberkati engkau. Dia berpikir mungkin usianya udah mau mati ya. Padahal waktu itu usianya 100 tahun. Dia pikir, aduh saya udah tua ini. Mungkin udah mau mati, padahal 80 tahun kemudian dia masih hidup sih. Terlalu buru-buru juga sih ya saudara ya. Tapi dia pingin makan enak dan mau berkati anaknya. Kayak orang udah mau mati kalau orang tua itu ya. Saya mau bagi harta nih kepada kalian semua gitu. Ya gitu, kayak gitu-gitulah. Tapi kemudian istrinya mendengar. Waktu istri mendengar anaknya Esau disuruh cari makan. Cari daging gitu ya. Berburu gitu. Ribka. Nah ini memang suami istri ya saudara ya, repot sih. Suami istri ini adalah pilih kasih anak. Kalau Ishak lebih sayang Esau. Kalau Ribka lebih sayang Yakub.
Ini memang suami istri pilih kasih sama anak ya. Semoga di sini nggak ada ya yang pilih kasih sama anak ya. Jadi anak pertama disayang sama papa, anak kedua disayang sama mamanya. Anak ketiga siapa yang sayang? Sayang dua-duanya ya. Anak keempat nggak ada yang sayang ya. Dia sendiri ya saudara. Itu kalau pilih kasih. Nah ini pilih kasih nih dua orang tua. Ribka bilang, Yakub, ambilin domba, kambing, 2 ekor yang terbaik. Aku mau masakan enak buat papamu. Dia sudah, saya dengar sama kakakmu ini supaya dia ambil, pergi berburu, siapkan makanan. Yakub waktu dengar dia bilang, bagaimana? Ini kan aku nggak seperti abang saya punya bulu-bulu. Dia bilang, kamu tenang. Setelah dipersiapkan makanan yang enak oleh mamanya, lalu kemudian dia dikasih itu kulit dari kambing, dibalutkan di sini, di lehernya yang licin gitu dikasih. Waktu sampai di depan si Ishak, saudara, Ishak ini juga matanya agak buram, nggak bisa melihat lagi ya. Mungkin kataraknya terlalu tebal, saudara. Dia nggak bisa lihat. Dia punya katarak tebal kali ya. Tapi saudara, dia memang masih bisa dengar. Nah, waktu sampai dia bilang, ini suaranya Yakub. Tapi dia pegang badan ini, badannya si Esau. Tapi karena dia doyan makan enak, dia nggak peduli itu mau Ishak kayak mau Yakub kayak mau Esau kayak, saya nggak peduli, yang penting ketemu makan enak, saudara. Dia bilang dekat-dekat sini. Waktu dekat dia cium makanan yang enak dan kemudian dia memberkati anaknya. Dia memberikan berkat yang luar biasa loh kepada Yakub. Nanti boleh baca Kejadian 27. Tetapi saudara, ketika Esau pulang, dia tanya masih ada berkat yang lain. Saudara-saudara, Ishak tidak membatalkan berkat yang dia berikan kepada Yakub. Dia bilang ada berkat yang lain, tapi itu berkat dia akan menjadi hamba bagi yang lebih tua. Kenapa Ishak tidak membatalkan? Karena dia punya iman memandang jauh ke depan. Karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti akan digenapi. Maka melalui firman Tuhan hari ini saudara, mari kita punya iman yang berkembang menuju hari depan. Iman yang harus berarah kepada panggilan Tuhan yang memberikan janji, terus berpegang kepada Tuhan yang akan memimpin kita memasuki hari esok, bukan dengan janji yang kosong, bukan dengan janji khayalan, tetapi satu cek yang akan direalisasikan, yang akan digenapi oleh Tuhan. Itulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur